别想要进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。 Pada saat ini, dua pemimpin Jaquest dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan pasukan yang dikalahkan. Sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jaquest untuk menghadapi kelompok Long Hao Chen. Semuanya bentuk formasi yang kokoh. Long Hao Chen berteriak dengan keras. Dia akan menghadapi ahli dari langkah ke-8. Dan ini adalah kedua kalinya dia menghadapi ahli dari langkah ke-8, jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Sedangkan Yating melayang di langit tepat di atas kepala Little Light, melantunkan mantra bersamanya dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya kepada Long Hao Chen. Tepat pada saat ini, di bukit kecil di dekatnya, 3 binatang berbeda muncul. 2 berada di tingkat ke-5 dan 1 di tingkat ke-7. 3 binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang sama mendekati sisi medan perang. Di sana terlihat Chen Yinger duduk di belakang salah satu binatang ajaib tersebut. Sedangkan di sisi lain, pemimpin Jaquest langsung bergegas menuju kelompok Long Hao Chen. Di tangannya, dia membawa tombak hitam yang pekat. Begitu jaraknya semakin dekat, dia melemparkannya ke arah kelompok Long Hao Chen dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini dengan jelas terbang ke arah mereka. Namun pemimpin Jaquest masih menyimpan bagian utama dari tombak di tangannya. Hati-hati, itu adalah pembasmi tirani. Dari jauh, kesatria dari pasukan tingkat raja berteriak dengan keras. Tetapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak dapat memberikan bantuan ke sisi Long Hao Chen. Pada saat tombak hitam pekat itu terlempar, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan badai pasir pun tersebar. Rasanya seolah-olah itu memiliki kekuatan serangan Asura. Sementara itu mempengaruhi area yang lebih luas. Namun tepat pada saat ini, Long Hao Chen dengan bangga bergegas ke depan. Dengan cahaya putih muncul di punggungnya, itu adalah kemampuan daya tarik dari Tungku Roh Suci yang diarahkan secara akurat ke arah iblis tersebut. Kemudian Long Hao Chen menyerahkan riak cahaya ke Yating dan mengambil pedang Arya Sang Dewi Cahaya dengan kedua tangannya. Segera seluruh tubuhnya memasuki kondisi yang aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana Long Hao Chen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari pemimpin Jaquest di langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya bisa terlihat dengan jelas. Pada pedang Arya Sang Dewi Cahaya, cahaya asli yang kuat dari pedangnya lenyap. Dan itu kembali berubah menjadi emas gelap, mengumpulkan niat pedang tanpa membiarkan apapun tersebar. Dengan suara ledakan yang keras, kegelapan dan emas bentrok satu sama lain. Seluruh tubuh dari Long Hao Chen terguncang sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Namun, tombak bayangan itu dengan paksa dipukul mundur ke langit. Benar, ini bukanlah serangan yang bertujuan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, tetapi bertujuan untuk membuat musuh terbang tinggi. Long Hao Chen masih hanya seorang kesatria dari langkah ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan ahli di langkah ke-8 dengan kekuatan murni adalah mustahil. Namun, dia masih berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan tirani dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, pemimpin Jaquest itu juga terkejut saat melihat serangannya sendiri ditangis oleh Long Hao Chen sedemikian rupa. Dia sama sekali tidak mengharapkan kesatria dengan fluktuasi energi spiritual ini berbeda dengan kesatria lainnya. Mengisi udara dengan niat membunuh yang kuat, pemimpin Jaquest meraung sekali lagi. Melebarkan sayap di punggungnya, menginjak tanah dia melesat dengan kekuatan penuh. Karena serangan jarak jauh tidak berhasil, maka sekarang akan melakukan serangan jarak dekat. Satu-satunya target itu adalah Long Hao Chen sendiri. Melihat itu, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, melebarkan sayap di punggungnya dan segera melesat ke depan. Anggota yang lain juga mengikuti di belakang dengan kecepatan tinggi. Chai sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya Simasian berputar-putar di atas kepalanya. Wang Yuanyuan diam-diam menanamkan 4 kristal spasial pada perisainya, sedangkan Han Yu mengambil pedang darah di kedua tangannya. Mereka semua sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi ahli dari langkah ke-8 dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, pemimpin Jaquest meraung.
Sementara itu, tombak di tangannya berubah menjadi segudang sinar hitam. Itu langsung menuju ke arah Long Hao Chen. Dengan jarak 10 meter antara pemimpin Jacques dan dia, Long Hao Chen segera merasakan udara menjadi berat. Elemen kegelapan yang kuat benar-benar menolak elemen cahaya. Selanjutnya, pemimpin Jacques itu melepaskan gaya tarik yang kuat menyeret rekannya mendekat ke arahnya. Sikap dan serangan yang kuat sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Melihat itu, Long Hao Chen segera terbang ke langit menghindari aura kegelapan yang dilepaskan oleh pemimpin tersebut. Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Chen bersinar sekali lagi dalam cahaya kemasan yang sangat menakutkan. Itu membentuk satu kesatuan dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, pedang Arya, sang Dewi Cahaya di tangannya, terus menahan serangan demi serangan. Sampai pada titik ini, Long Hao Chen masih tidak bertarung keras melawan pemimpin Jacques itu. Sepenuhnya, dia hanya mengandalkan teknik dan juga kelincahan. Ini membuat ahli dari langkah ke-8 itu tidak dapat meluncurkan kekuatan ofensif yang tak tertahankan padanya. Dari depan, melihat Long Hao Chen dengan mudah menghadapi serangannya, pemimpin Jacques meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terlihat melonjak ke atas. Di depan serangan semacam ini, Long Hao Chen tidak dapat menghindar sepenuhnya. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, menggenggam pedang Arya, sang Dewi Cahaya dengan kedua tangannya. Kemudian dia menebas ke bawah. Dalam kilatan cahaya kemasan, cahaya hitam menyebar dengan mulus membungkus tubuh Long Hao Chen di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao Ye muncul di belakangnya dengan cepat melakukan fusi dengan Long Hao Chen. Perubahan dengan cepat terjadi dengan tubuh Long Hao Chen. Dengan aura ungu yang mengelilingi tubuhnya, itu benar-benar sangat menakutkan. Di sisi lain, pemimpin Jacques merasa sikapnya terguncang. Dia bahkan mundur beberapa langkah, dipenuhi dengan keterkejutan. Pada dahi Long Hao Chen, kilatan kemasan ungu menjadi sangat cerah, dan rambut hitamnya berubah menjadi ungu. Bahkan pedang Arya, sang Dewi Cahaya, bersinar di tangannya terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah perpaduan antara Long Hao Chen dan juga Hao Ye. Tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, perubahan ini tampak lebih menakutkan. Niat pedang mengerikan yang luar biasa meledak dari tubuh Long Hao Chen. Dan segera, warna kemasan ungu mencolok mengelilingi tubuhnya. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen memasuki keadaan pertempuran terkuatnya, memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah fusi dengan Hao Ye. Jangankan musuh di depannya, bahkan rekan-rekannya sendiri merasa tertekan saat ini. Karena mereka bahkan tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Hao Chen yang sekarang tercapai. Setelah mendapatkan warna kemasan ungu, 4 sayapnya tiba-tiba mengepak. Dan seperti itu, Long Hao Chen menyerbu pemimpin Jacques seperti meteor ungu. Dalam sekejap, sebuah ledakan terdengar. Long Hao Chen menyerang pemimpin Jacques untuk pertama kalinya. Pedang Arya, sang Dewi Cahaya, dengan ganas menyerang tombak hitam. Kemudian, kedua sisi secara bersamaan dipukul mundur tanpa ada yang mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Hao Chen saat ini setara dengan pemimpin Jacques dari langkah ke-8. Namun ternyata, di sisi lain, tombak dari pemimpin Jacques terlihat terbelah menjadi 2. Dan di dadanya juga terdapat luka yang dalam. Terlebih lagi, dia merasakan energi yang sangat aneh mengalir di dalamnya. Tidak peduli bagaimana dia mendorong energi spiritualnya, dia tidak dapat menyebarkannya dengan cara apapun. Apa yang melukai pemimpin Jacques tentu saja bukan pedang Long Hao Chen, tetapi niat pedang yang berasal dari Arya, sang Dewi Cahaya, yang diresapi dengan kekuatan Long Hao Chen dan juga Hao Ye. Pergilah ke neraka! Long Hao Chen berteriak dan melangkah maju meluncurkan serangan Asura. Dengan warna kemasan ungu, beberapa kilat melengkung yang aneh muncul di udara. Dan cahaya ungu kemasan yang kuat tampak menyelimuti seluruh lingkungan dalam sekejap. Sebuah ledakan yang besar terjadi sekali lagi. Dan dengan serangan ini, tombak pemimpin Jacques patah dan tubuhnya terlempar ke udara. Dan dengan serangan ini, tombak hitam dari pemimpin Jacques patah dan tubuhnya terlempar ke udara. Melihat musuh yang terlempar di udara, Long Hao Chen segera mengambil kesempatan itu. Dengan ayunan pedangnya, sekali lagi melepaskan 3 serangan Asura secara berurutan. Dalam sekejap, dengan suara pecah, tubuh pemimpin Jacques yang kuat hancur berkeping-keping. Bahkan itu tidak meninggalkan mayatnya. Namun, setelah melakukan serangan tersebut,
Long Hao Chen sudah tidak lagi dapat mempertahankan keadaan ini. Dengan sekejap, tubuh besar Hao Ye terpisah darinya. Wajah Long Hao Chen sangat pucat, dia terlihat sangat lemah. Melihat itu, anggota dari pasukan segera berkumpul untuk melindungi dari serangan iblis lainnya. Di sisi lain, setelah melihat rekannya terbunuh, pemimpin Jacques kedua tidak dipenuhi dengan amarah, tetapi itu penuh dengan ketakutan. Itu adalah fakta. Dari saat pemimpin Jacques menyerang hingga kematiannya, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Selain itu adalah ahli dari langkah ke-8. Jadi mereka secara alami dapat membunuh pemimpin kedua tersebut. Manusia yang telah datang belakangan ini terlihat lebih kuat dari yang mereka kejar. Inilah yang dipikirkan oleh semua iblis yang ada di sini. Sedangkan pada saat ini, setelah memulihkan energi spiritualnya, Hao Ye bergegas keluar bersama Lin Xin. Hao Ye tidak berada dalam kondisi lemah yang sama seperti Long Hao Chen. Dan selanjutnya, dengan evolusinya, pemulihannya sangat diperkuat. Setidaknya, sampai sekarang Long Hao Chen belum melihat batasan dari Hao Ye. Selama fusi mereka, dia telah merasakan batas pada tubuhnya sendiri. Dan dengan demikian, tidak dapat mempertahankan keadaan menyatu dengan Hao Ye. Dan alasan mengapa Hao Ye dan Lin Xin bergegas keluar secara alami untuk mengambil kristal ajaib. Kecepatan dari reaksi Lin Xin sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Hao Ye, dia masih kurang. Meskipun demikian, Hao Ye masih murah hati dan meninggalkan Lin Xin kristal ajaib dari pemimpin Jacques dari langkah ke-8. Hal ini akan sangat berguna bagi tim mereka, baik digunakan secara langsung atau ditukar dengan poin kontribusi. Pertunjukan kekuatan dari pasukan Long Hao Chen membuat iblis Jacques yang tersebar semakin ketakutan. Dan di sana, beberapa ratus mayat di tanah dijarah dengan sangat cepat dengan upaya bersama Lin Xin dan Hao Ye. Di sisi lain medan perang, Sima Xian, Wang Yuanyuan, Han Yu dan Cai Er yang telah pulih bergabung dalam pertempuran yang sedang berlangsung, memberikan bantuan untuk pasukan tingkat raja. Meskipun mereka tidak dapat membunuh pemimpin Jacques kedua, iblis sudah keluar dari semangat bertarung dan dengan cepat mundur dalam kekalahan. Pertempuran akhirnya telah berakhir. Dan setiap anggota dari pasukan tingkat raja satu persatu jatuh ke tanah. Benar, mereka jelas telah kelelahan. Pada saat ini, Long Hao Chen sedang duduk bersila di tanah, memulihkan energinya sambil menyimpulkan proses pertempuran sebelumnya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasa bahwa dia benar-benar mendapatkan kekuatan. Dengan memikirkannya, Long Hao Chen diam-diam mengeluarkan permata pengukur energi spiritual dari liontin abadi. Kemudian menuangkan energi spiritualnya. Setelah melihat nomor yang keluar, memberinya kejutan yang menyenangkan. Itu adalah 9780. Melihat itu, Long Hao Chen bergumam di dalam hatinya. Pantas saja kemampuan fusi dengan Hao Ye dapat menembus langkah ke-8. Karena sebenarnya, kekuatanku saat ini sudah mendekati langkah ke-7. Dengan mengambil 16 misi pembantaian, sebenarnya tujuannya untuk membantu Cai Er untuk menemukan kesempatan kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih juga. Tanpa ragu, dia yang merupakan putri suci Samsara. Hanya melalui misi pembantaian, kemungkinan kebangkitannya akan muncul. Di tempat lain, tepatnya itu di dalam istana Kaisar Dewa Iblis. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui dengan tenang duduk di singgasana, sambil menikmati makanan yang ada di meja. Tiba-tiba, dia terkejut seolah-olah merasakan sesuatu. Dengan tatapan matanya yang tajam dan aura yang sangat menindas, Feng Shui bergumam dalam pikirannya. Apakah itu benar-benar aura dari Austin Griffin? Tanpa berpikir panjang, Feng Shui memanggil bawahannya yang ada di luar ruangan. Setelah melihat seseorang sudah menghadap di depannya, Feng Shui lalu berkata dengan keras, "Wang Shou, berikan perintahku untuk mengirimkan 10 pasukan penghapus pemburu iblis dari Provinsi Tengah untuk dikumpulkan terutama di Provinsi Jacques. Di sana setiap binatang ajaib dengan 3 kepala atau lebih akan dibunuh. Dan kemudian serahkan mayatnya kepadaku." Di depan, Wang Shou menjawab dengan hormat, "Baik Yang Mulia, apakah Anda punya perintah lain?" Setelah merenung sebentar, Feng Shui kemudian berkata sekali lagi, "Beritahu Dewa Iblis Bintang untuk segera menemuiku." Setelah mendengar perintah itu, Wang Shou segera pergi. Dan setelah beberapa saat, Dewa Iblis Bintang mendekat dengan langkah cepat, mendekati Feng Shui sebelum berhenti membungkuk sedikit.
Fasago, apakah tubuhmu sudah pulih? Ucap Feng Shui bertanya kepada Dewa Iblis Bintang. Dewa Iblis Bintang Fasago, inilah yang dipuji sebagai Pris besar, yang keberadaannya menempati peringkat ketiga di antara semua Dewa Iblis. Dari sudut pandang manusia, Dewa Iblis Bintang Fasago dipandang sebagai penyihir iblis teratas. Dalam beberapa hal, posisinya di antara iblis membuatnya lebih penting daripada Agares, Dewa Iblis Bulan. Dengan teknik ramalannya, itu bahkan akan membuat Kaisar Dewa Iblis berhati-hati terhadapnya. Di antara semua iblis, hanya sedikit orang yang dapat memanggil saudara Kaisar Dewa Iblis. Dan satu-satunya yang diakui Kaisar Dewa Iblis Feng Shui sebagai saudara adalah Agares dan juga Fasago. Kakak Feng, saat ini tampaknya aku telah pulih 80% dari kekuatanku. Suara Dewa Iblis Bintang Fasago masih lembut dan menyenangkan untuk didengarkan. Namun di depan, Feng Shui mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Dia benar-benar datang. Tetapi bukankah dia tidak bisa pergi dari sana karena peraturan yang ditempatkan dalam dunia itu?" Mendengar itu, Fasago menggelengkan kepalanya, lalu menjawab dengan sangat tenang, "Aku juga tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Tapi aku yakin dalam keadaannya sekarang dia masih jauh dibandingkan dengan saat itu. Kalau tidak, aku khawatir dia akan datang untuk menemui kami sejak lama. Kakak, kamu harus bisa menemukannya dan membunuhnya. Itu adalah tujuan kita saat ini." Saat itu, Kaisar Dewa Iblis menjadi ragu-ragu hanya karena mendengar kata-kata dari Dewa Iblis Bintang. Tanpa sadar, dia mengepalkan kedua tinjunya, dia berkata dengan keras, "Aku tidak mungkin meragukan ramalan yang kau buat dengan mengorbankan umurmu sendiri. Tetapi sepertinya dia bisa menghalangiku untuk menemukannya secara akurat. Jadi, yang bisa kulakukan hanya bisa menebak lokasinya. Dengan cara ini, bagaimana kita bisa mencarinya?" Mendengar itu, Dewa Iblis Bintang menjawab dengan serius. Sebuah meteor seperti matahari telah turun di dunia manusia, itu membawa sedikit warna ungu. Sinar matahari ini harus dikaitkan dengan Dewa Cahaya, secara bertahap menyebarkan kegelapan. Saat fajar, kehadirannya berkilau di barat laut, menguasai kecerahan warna ungu itu. Lalu, apakah 72 sangkar dapat menahan cahaya matahari dan menghancurkan tanda-tanda ungu ini? Atau apakah sangkar itu ditakdirkan untuk jatuh? Itu semua tergantung pada takdir. Ini adalah ramalan yang dibuat Dewa Iblis Bintang dengan mengorbankan umurnya. Kemudian, Dewa Iblis Bintang melanjutkan, "Menurutku, di antara dua orang yang akan membawa malapetaka pada kita secara alami adalah dia. Tetapi aku masih tidak bisa menebak identitas meteor mirip matahari itu. Sangat mungkin seorang manusia akan muncul secara tiba-tiba. Kita harus lebih memperhatikan keadaan manusia. Manusia muda yang ditemui Ahbau di surga Fana sangat mencurigakan. Jika kita mendapatkan kesempatan, kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Dan menurutku, manusia itu sangat mungkin berhubungan dengannya. Dan bahkan, itu sangat dekat. Jika memang seperti itu, target kami sekarang jauh lebih mudah ditemukan." Mendengar kata-katanya, Kaisar Dewa Iblis saat ini merasa terguncang. Dia? Apakah itu benar-benar dia? Melihat ekspresi dari Feng Shui, Dewa Iblis Bintang bertanya dengan tatapan terkejut, "Kakak, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu?" Mendengar pertanyaan itu, Feng Shui tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya. Di wajahnya terlihat membawa ekspresi merenung. Kembali pada tempat Long Hao Chen. Medan perang saat ini sudah dibersihkan. Dan setelah mendapatkan waktu istirahat yang singkat, kedua pasukan pemburu iblis berada dalam kondisi yang lebih baik. Secara khusus, pasukan tingkat raja benar-benar terlihat dalam kondisi yang buruk. "Halo saudaraku, aku Tian King, kapten dari pasukan 17 tingkat raja. Aku juga seorang kesatria. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu." Suara seorang kesatria yang mendekat di depan Long Hao Chen. Dia tampak berusia sekitar 35 tahun. Di depan, Long Hao Chen menjawab dengan senyuman, "Namaku Long Hao Chen, kapten pasukan 64 tingkat komandan. Aku merasa terhormat bisa bertarung bersamamu." Mendengar itu, Tian King tampak bingung. "Tingkat komandan, saudaraku, apakah kamu sedang bercanda?" Bukan hanya dia, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua rekan setimnya. Tepat sebelumnya, ketika Long Hao Chen menunjukkan ledakan kekuatannya yang kuat, membuat mereka penuh dengan keterkejutan. Satu-satunya hal yang mereka tidak mengerti adalah Long Hao Chen tidak bertarung dengan mengenakan armor mithril.
Bagi seseorang yang menyebabkan kerusakan serius pada iblis Jacques dari langkah ke-8 seperti dia, menjadi kesatria Mithril seharusnya bukan masalah sama sekali. Sungguh tak terduga, kamu sebenarnya semudah ini. Tetapi tidak peduli apa itu, aku benar-benar berterima kasih atas bantuan yang kalian berikan. Jika bukan karena itu, mungkin kami tidak akan selamat. Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk sedikit. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah. Senior, mengingat kekuatan pasukanmu, menangani dua pemimpin Jacques ini seharusnya tidak terlalu sulit. Mengapa itu menjadi seperti ini? Di depan, dengan senyum pahit, Tian Qing menjawab. Ceritanya sangat panjang. Tetapi yang pasti penyebab utamanya ada pasukan penghapus pemburu iblis yang menyergap pasukan kita terlebih dahulu. Itu yang membuat kami terlambat bereaksi. Mendengarnya, Long Hao Chen terkejut. Penghapus pemburu iblis? Pasukan apa itu? Tian Qing lalu menjawab dengan tenang. Mereka sama seperti kita. Itu dibuat lebih dari 1 tahun yang lalu. Pasukan ini bertindak untuk melenyapkan pemburu iblis seperti kita. Dipilih dari elit di antara iblis, setiap pasukan terdiri dari 10 anggota. Dan dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan ahli yang setidaknya dari langkah ke-8. Tetapi mereka tidak berani memburu pasukan di wilayah aliansi. Mereka hanya menangani di wilayah iblis. Setidaknya 10 pasukan pemburu iblis telah dibantai di tangan mereka. Dan kali ini, kami juga sangat menderita. Mendengar itu, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Apakah senior tahu berapa banyak pasukan yang ada saat ini? Di depannya, Tian Qing kembali menjawab. Menurut informasi yang kami dapatkan, sekitar 100 pasukan iblis telah dibentuk dan mereka diperintahkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Mulai hari ini dan seterusnya, tim kalian harus lebih berhati-hati saat bertindak di wilayah iblis. Pasukan ini sangat sulit untuk ditangani. Setelah mendengar semuanya, Long Hao Chen sedikit merenung. Kemudian, dia berkata dengan tenang. Karena sudah seperti ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Iblis yang kalah pasti telah melaporkan keberadaan kita. Tian Qing lalu mengangguk. Kemudian, dia berkata, seharusnya begitu. Mari kita menuju markas regimen terlebih dahulu. Markas regimen merupakan persembunyian untuk para pemburu iblis yang berada di wilayah iblis. Markas ini berfungsi sebagai titik pasokan suplai serta peristirahatan para pasukan tingkat raja ke atas yang tengah menyusup dalam wilayah iblis. Dengan segera memimpin jalan di depan, pasukan tingkat raja bergerak menuju markas regimen terdekat bersama dengan pasukan Long Hao Chen di belakang. Markas regimen berada tepat di bawah tanah. Ini benar-benar tersembunyi dan aman dari pelacakan iblis. Di sana sekitar ada 20 kamar, yang cukup untuk 3 pasukan pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Satu-satunya hal adalah tidak ada seorang pun di sini saat ini. Dan di dalamnya ada beberapa gudang khusus dengan makanan dan air bersih dalam jumlah yang besar. Semuanya, mari kita beristirahat dulu di sini. Saudara Long, bisakah aku bicara denganmu? Saudara Long Hao Chen, bisakah aku berbicara denganmu? Ucap Tian Qing bertanya pada Long Hao Chen. Di depannya, Long Hao Chen pun mengangguk. Keduanya memasuki sebuah ruangan dan yang lainnya secara alami mencari kamar lain untuk beristirahat sendiri. Setelah pembicaraan selesai, semua orang beristirahat memulihkan luka dan juga berkultivasi. Selama 7 hari berada di dalam markas, beberapa informasi masuk secara rutin. Tian Qing juga mengatakan segalanya kepada Long Hao Chen. Pada saat ini, Long Hao Chen duduk di lantai dan mengedarkan energi spiritualnya ke seluruh tubuhnya. Di dalam dadanya, wadah spiritual tampak agak berbeda. Saat ini, kira-kira seukuran dengan telur, dengan memancarkan cahaya yang lembut. Memang, Long Hao Chen sudah mencapai puncak langkah ke-6. Kenangan saat bersama dengan ayahnya muncul kembali secara bertahap dalam pikirannya. Ayah, aku akan menerobos langkah ke-7. Bisakah kamu percaya dengan itu? Aku bahkan masih belum genap 17 tahun. Setelah aku menerobos ke langkah ke-7, aku akan pergi ke kuil kesatria untuk mencarimu dan juga ibu. Aku akan melakukan ini segera setelah kita menyelesaikan misi pembantaian kita. Mencapai pada titik ini, harga diri Long Hao Chen muncul secara spontan. Memang dia tidak berharap dirinya mencapai langkah ke-7 dengan kecepatan seperti itu. Itu benar-benar tidak bisa dibayangkan.